Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Adiansyah. Nama saya Andrian Syawal. Nama saya Fahri Putra Al-Fatih. Nama saya Ahmad Abdurrahman Al-Malik. Nama saya Arta Dinanta Kaban. Nama saya Ferry Haryanto. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara. Presentasi ini akan mengupas tuntas konsep ketahanan nasional dan bela negara, dua pilar penting yang menopang eksistensi dan kemajuan bangsa Indonesia. Kami akan membahas definisi kontemporer dari bela negara, melampaui makna tradisionalnya, dan menyoroti relevansinya yang krusial bagi generasi muda Indonesia di tengah berbagai dinamika global. Definisi ketahanan nasional. 1. Kemampuan bangsa menghadapi ancaman. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Kedua, aspek Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, kekuatan Pancasila sebagai dasar negara, politik, stabilitas dan partisipasi demokrasi, ekonomi, kemandirian dan pemerataan ekonomi, sosial budaya, harmonisasi dan pelestarian nilai budaya, pertahanan keamanan, kesiapan TNI, Polri, dan masyarakat. Ketiga, konsep Astagatra. Astagatra mencakup 8 aspek yang saling berkaitan dan memengaruhi ketahanan nasional. Trigatra, geografi, demografi, sumber daya alam, dan Pancagratra, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, Hankam. Contoh nyata dalam kemampuan Indonesia menghadapi krisis global 2008 berkat ketahanan ekonomi yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan. Dasar hukum bela negara. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan Pasal 30 mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Samrata. Yang kedua yaitu ada UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini memberikan payung hukum yang lebih rinci mengenai pertahanan negara, termasuk peran serta seluruh komponen bangsa dalam upaya pertahanan, bukan hanya militer. Yang tiga, Data MPR nomor 6 MPR tahun 1973. Ketetapan ini menegaskan konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, serta ketahanan nasional sebagai prasyarat pembangunan nasional. Yang keempat yaitu ada peraturan pemerintah. Berbagai peraturan pemerintah seperti mengenai komponen cadangan dan komponen mengatur implementasi teknis dari upaya bela negara dalam kerangka pertahanan negara. Tantangan ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ada ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer meliputi invasi atau agresi. Sementara non-militer mencakup cyber warfare, proxy war, espionage, dan sabotase yang jauh lebih sulit dideteksi. Yang kedua yaitu ada disintegrasi bangsa, radikalisme, dan terorisme menjadi ancaman serius yang dapat memecah belah persatuan bangsa, menyasar ideologi dan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang lebar dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dapat memicu ketidakpuasan sosial dan kerawanan keamanan. Yang keempat ada degradasi lingkungan dan bencana alam. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan dan peningkatan frekuensi bencana alam mengancam keberlangsungan hidup dan pembangunan. Yang kelima itu ada pengaruh budaya asing yang negatif. Arus globalisasi membawa masuk nilai-nilai budaya asing yang tidak selalu sesuai dengan Pancasila dan dapat mengikis identitas nasional. Bela negara di era digital.
Yang pertama adalah melawan hoax informasi. Verifikasi informasi dan tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya adalah bentuk bela negara dalam menjaga stabilitas sosial. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan mengevaluasi, menerapkan informasi di cara dan melindungi diri. Yang ketiga adalah menggunakan media sosial secara positif, menyebarkan konten positif, mendukung program pemerintah, dan membangun citra positif bangsa di dunia maya. Yang keempat adalah partisipasi aktif menjaga melaporkan aktivitas mencurigakan, jaga pribadi, dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ruang siber Indonesia. Peran generasi muda dalam bela negara. 1. Pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta tanah air melalui pendidikan formal dan informal. Yang kedua, membangun inovasi dan teknologi. Berinovasi dalam berbagai bidang untuk memajukan bangsa dan meningkatkan daya saing global, terutama di era 4.0. Yang ketiga, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Menjadi pelaku ekonomi kreatif, wirausaha, atau profesional yang produktif untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Yang terakhir, menjaga persatuan kesatuan bangsa, menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang memecah belah bangsa, serta aktif dalam dialog antar budaya. Strategi memperkuat ketahanan nasional. 1. Meningkatkan kualitas SDM. Fokus pada pendidikan berkualitas, keterampilan relevan, dan pengembangan riset. Kedua, memperkuat ekonomi kerakyatan. Memperdayaan UMKM, koperasi, dan sektor informal sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Yang ketiga, membangun infrastruktur merata. Pembangunan infrastruktur yang adil dan merata di seluruh wilayah untuk konektivitas dan pemerataan ekonomi. Yang keempat, memodernisasi sistem pertahanan, penggandaan alutsista modern, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan diplomasi internasional, peran aktif dalam organisasi internasional, dan membangun hubungan bilateral yang kuat untuk kepentingan nasional. Oke, ini kesimpulan dari materi tadi. Ketahanan nasional bukanlah sekedar konsep abstrak, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Bela negara dalam konteks modern melampaui makna fisik dan mencakup partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas di berbagai sektor, termasuk ruang digital. Hal ini berarti upaya bela negara bukan hanya tugas dari wewenang TNI atau Polri semata, tetapi juga setiap warga negara. Generasi muda memiliki peran sentral sebagai agen perubahan dan agen pembangunan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Dengan semangat inovasi, persatuan, dan kontribusi nyata, kita dapat membangun ketahanan nasional yang tangguh dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional kita. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nah,